Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kiki Erlani, SHMH, selaku pengampu mata kuliah Hukum Perdata di kelas kami, serta teman-temanku sekalian. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai hukum perkawinan guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Taqiyuddinullah dengan nik terakhir 193 sebagai presentator kedua. Yang kedua yaitu Muhammad Khairuddin dengan nik terakhir 196 sebagai presentator pertama. Dan saya sendiri Erita Vidianingrum dengan nik terakhir 217 sebagai presentator ketiga. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Muhammad Khairuddin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu akibat hukum perkawinan terhadap harta bersama. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mengenai harta bersama, suami maupun istri dapat mempergunakan dengan persetujuan kedua belah pihak. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengaturan tersendiri, melainkan menunjuk kepada hukum agama atau hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang berlaku bagi suami istri yang bersangkutan. Kemudian materi yang kedua yaitu ada asal-usul anak. Secara khusus dalam pasal 42 sampai dengan 44 dan pada pasal 55 mengatur mengenai anak. Yang pertama, anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam suatu sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian yang kedua, anak di luar perkawinan, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina atau anak sumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taqiyuddinullah dengan NIM 2121193 yang akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Muhammad Khairuddin. Jadi yang terakhir tadi ada asal-usul anak. Selanjutnya ada pasal 55 tentang undang-undang perkawinan mengenai asal-usul anak. Jadi ada asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seseorang anak untuk diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut atau ayat 2 pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkut mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Selanjutnya ada putusnya perkawinan. Sebab putusnya perkawinan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 3 poin di sini. Yang pertama, yang satu, kematian. Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak dari suami atau istri. Jadi semisal ada seorang pasutri yang mereka itu sudah menjabat sebagai seorang istri dan seorang suami, bila salah satunya mohon maaf meninggal, maka sudah putuslah perkawinannya. Itu menurut pasal dari 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, ada perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakannya talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Jadi semisal ada seorang pasutri tadi meninggal ya. Kalau yang ini perceraian ditalak oleh suaminya, maka ini putuslah perkawinannya. Yang ketiga ada keputusan dari pengadilan.
Putusnya perkawinan karena gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau karena gugatan perceraian suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam. Gugatan perceraian mana dikabulkan pengadilan tersebut dengan surat keputusan. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, gugatan perceraian mana dikabulkan pengadilan tersebut dengan surat keputusan. Jadi seperti itu. Kita lanjut lagi. Akibat putusnya perkawinan atau perceraian. 1. Anak dan istri. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kepentingan anak. Jadi bila seorang istri dan suami mengalami perceraian, mereka kalau ada anak itu harus dipenuhi hak-haknya, antara lain mungkin sekolahnya, konsumsi hariannya, dan hal-hal yang dibutuhkan selama dia hidup. Seperti itu. Selanjutnya poinnya ada Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bila mana bapak tidak memenuhi kewajiban itu, maka dapat menetapkan ibu ikut memikul biaya tersebut. Jadi harusnya yang yang menyongkong, memelihara dan mendidik seorang anak itu adalah bapak. Maka dari itu, bila bapaknya tidak sanggup, maka bisa bekerja sama dengan ibunya. Bila itu bercerai ya, tapi kalau tidak bercerai berarti ya tidak bekerja sama, karena itu kewajiban mereka berdua. Yang ketiga ada pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Erita Vidianingrum. Sudah tempat saya persilahkan. Baik, saya Erita Vidianingrum dengan 3 NIM terakhir 217 akan melanjutkan menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan atau perceraian yang telah disampaikan oleh Mas Taki sebelumnya. Yang kedua yaitu akibat dari putusnya perkawinan atau perceraian ini mengenai harta kekayaan. Dengan terjadinya perceraian, harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi haknya masing-masing. Sedangkan harta bersama diatur menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya. Seperti yang tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat dari putusnya perkawinan atau perceraian yang terakhir yaitu mengenai status para pihak. Nah, yang pertama, kedua belah pihak tidak lagi terikat dalam tali perkawinan dengan status duda dan janda. Yang kedua yaitu keduanya boleh melakukan perkawinan dengan pihak lain, khususnya untuk istri berlaku waktu tunggu atau masa iddah. Dan yang terakhir yaitu kedua mereka itu boleh melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.